tampaknya memang The Fed akan memangkas suku bunganya. Nah, apakah proyeksi ini juga sejalan dengan pandangan Anda atau seperti apa? Iya betul. Jadi memang sebelum terjadinya government shutdown di Amerika Serikat bulan ini, kita memang melihat bahwa pada umumnya ekonomi Amerika Serikat memang sudah mengalami pelemahan. Ya. Kita melihat sepintas kuartal kedua GDP Amerika Serikat ini strong, 3,8%. Tapi kalau kita membreakdown komponen daripada pertumbuhan ekonomi Amerika, sebetulnya hampir sebagian besar kontribusi daripada pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh investasi. Dan bahkan kalau kita lihat lagi data investasinya, kita breakdown, ternyata konsentrasinya adalah investasi di sektor teknologi. Jadi hal ini yang sebetulnya secara sepintas membuat ekonomi Amerika Serikat terlihat masih solid, namun sebetulnya di luar investasi semua komponen itu sudah mengalami pelemahan. Dan ini terefleksi tidak hanya dari sisi data manufacture, consumption, kita juga mulai melihat yang lebih real adalah di data tenaga kerja. Jadi dengan adanya government shutdown di bulan ini hanya sifatnya memastikan bahwa memang probabilitasnya saya pikir sudah lebih dari 90% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga. Dan saya pikir yang juga harus diperhatikan bahwa kemungkinan tidak hanya pemangkasan suku bunga, namun The Fed juga akan menghentikan program quantitative tightening yang selama ini sifatnya memang untuk salah satu tools yang digunakan untuk mengendalikan likuiditas untuk menjaga inflasi ya. Jadi ini salah satu important message yang mana kita lihat ini divalidasi oleh terjadinya government shutdown. Baik, tapi kalau mengamati government shutdown yang terjadi di Amerika Serikat ini juga nampaknya sangat-sangat menjadi perhatian bagi para pelaku pasar begitu ya. Bagaimana artinya investor bersikap begitu ya terkait dengan apa yang terjadi saat ini khususnya di Amerika Serikat. Mengingat memang kalau kita lihat langkah The Fed ini biasanya selalu diikuti oleh beberapa bank sentral yang ada di seluruh dunia. Apabila nanti The Fed memangkas, ada kemungkinan juga beberapa bank sentral di dunia ini memangkas juga suku bunganya. Terkait dengan government shutdown yang kita tahu belum ada sinyal atau tanda-tanda kapan akan segera berakhir, tentunya juga akan berdampak ke perekonomian dari Amerika Serikat. Anda melihat untuk di sisa tahun 2025, sebetulnya ada berapa ruang bagi The Fed untuk memangkas suku bunganya? Jika ternyata nanti ini The Fed memangkas suku bunganya, apakah sebetulnya masih ada ruang lagi bagi The Fed untuk kembali memangkas suku bunganya? Iya, pembahasan mengenai government shutdown dan dampak terhadap rates ini memang sangat menarik. Yang kita lihat sebetulnya dampak dari government shutdown ini sebagian besar ini masih di underestimate oleh banyak investor dan pelaku pasar. Jadi saya ambil contoh di tahun 2018-2019 pada saat terjadi government shutdown yang kurang lebih hampir 1 bulan pada waktu itu, nilai dari GDP yang hilang itu adalah 11 miliar dolar. Kemudian ada argumen bahwa itu kembali di kuartal berikutnya. Tapi yang tidak disadari adalah bagian yang tidak kembali itu adalah sekitar 3 miliar dolar daripada ekonomi yang hilang. Karena pada saat government shutdown ini banyak hal yang terpengaruh. Misalnya gaji pegawai federal tertunda, kemudian pembayaran kontrak yaitu semua tertunda. Dan sebetulnya yang paling penting, ini yang seringkali luput adalah visibility data. Jadi seperti contoh di bulan ini The Fed tidak mengumumkan data tenaga kerja. Sehingga ini menjadi sulit bagi central banks, bagi pelaku ekonomi untuk melihat arah kebijakan ini akan kemana selanjutnya karena tidak ada patokan data. Nah jadi semakin lama government shutdown ini terjadi, tentunya nilai ekonomi yang hilang tadi semakin besar. Ya. Jadi saya rasa aman untuk diasumsikan bahwa sekitar 30-40% daripada bagian yang hilang akibat government shutdown ini tidak akan kembali. Dan semakin lama nilainya akan semakin besar. Sehingga saya justru memiliki pemikiran bahwa kami sebagai institusi melihat bahwa kalau misalnya government shutdown ini terjadi lebih lama, The Fed akan mengambil kebijakan yang lebih konservatif untuk bisa menyelamatkan growth. Karena visibilitas datanya tidak terlihat. Saya lihat masih ada peluang sekitar 2 kali pemangkasan suku bunga this year. Conservatively kita melihat 1 pemangkasan this year, tapi kalau misalnya terjadi prolong atau perpanjangan dari government shutdown, bukan tidak mungkin pemangkasan suku bunga ini terjadi 2 kali di sisa tahun 2025, karena ini implikasinya signifikan. Baik, lalu mengamati Bank Indonesia yang lebih dulu ya, rapat Dewan Gubernurnya tidak memangkas suku bunganya sebagai pertimbangan juga bagaimana upaya untuk tetap bisa mempertahankan rupiah, untuk bisa menguat setidaknya ya, atau
resilient ya terhadap dolar Amerika Serikat. Nah sementara jika nanti The Fed memangkas suku bunganya, sebetulnya dampaknya ke pasar saham kita atau ke pasar keuangan kita seperti apa? Iya, saya pikir keputusan BI sangat realistis. Jadi kalau kita lihat selama 1-2 bulan terakhir ini, portfolio flow yang keluar dari Indonesia itu sekitar 5,3 miliar dolar, sehingga otomatis dampaknya terhadap rupiah, ya rupiah mengalami pelemahan yang cukup ya. Meskipun tren US dollar itu justru masih lemah, tapi rupiah kita ternyata juga melemah, tidak ideal. Nah, tapi ya kembali lagi, saya pikir sekarang highlight daripada Bank Indonesia itu lebih ke arah transmisi. Ya, suku bunga dari semenjak tahun lalu sampai sekarang sudah dipangkas 150 basis. Tapi ternyata kalau kita bicara dampak kepada lending rate di bank, dampak terhadap deposit rate di bank, ternyata penurunannya nggak sampai 50 basis. Jadi memang kalau misalnya kita lihat transmisi ini yang kemudian akan lebih difokuskan oleh Bank Indonesia, sehingga yang kita lihat mulailah ada kebijakan-kebijakan untuk mengincentivize supaya perbankan ini memangkas suku bunga baik di sisi lending maupun deposit untuk bisa memastikan bahwa kebijakan moneter BI ini berdampak ke bawah. Contoh ya kalau kita lihat sekarang bank diberikan insentif untuk bisa memiliki fleksibilitas lebih dalam hal penyimpanan giro wajib minimum kalau mereka lebih agresif untuk menyalurkan lending. Ya, saya pikir ini sangat baik karena mau bagaimanapun kalau kita bicara pasar keuangan, kita bicara misalnya equity market kita, ini jelas membutuhkan growth yang real. Ya, dan growth yang real ini terjadi kalau misalnya transmisi likuiditas ini terjadi ke market. Ya. Demikian pula kalau kita bicara bond, saya sih nggak melihat ada dampak yang signifikan pada saat kemarin BI menahan suku bunga. Karena kalau saya melihat dari auction di auction terakhir yang dilakukan oleh pemerintah itu tetap terjadi oversubscribe, kemudian retail bond issuance tetap solid secara demand. Saya nggak melihat dampak yang signifikan. Karena anyway, kita percaya bahwa penurunan suku bunga dari Bank Indonesia ini belum berakhir, ya. Namun yang sekarang hendak dipastikan oleh BI bahwa transmisinya ini berjalan dengan baik, sehingga kebijakan akan lebih difokuskan untuk transmisi ini. Baik, tapi